Sadul semuanya, selamat datang di channel Misteri kita. Persiapkan diri kalian karena kita bakal masuk di konten diskotis, diskusi konten mistis. Bersama saya Mas Sans dan tentunya sudah kedatangan penghulu pengantin. Bukan. Bersama Kang Yuda, Kang Rasul. Ya, yang bakal nanti menjelaskan tentang hal-hal spiritual. Dan di episode kali ini sangat-sangat menarik, sadulur, karena kita sudah kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman yang sangat-sangat menarik. Langsung aja perkenalkan dengan Mas siapa? Ato. Mas Ato. Nah, Mas Ato ini aku taunya dari channel sebelah, Mas. Iya. Jadi mungkin Mas Ato bisa ceritain sedikit nih perkenalan Mas Ato itu mungkin dari mana asalnya atau dulu pengalaman-pengalaman itu didapatkan pada saat apa sih Mas Ato? Konten sebelah yang mana nih? Yang sekolah nih? Ya itu tuh seru tuh. Kalau yang sekolahan sih saya dari STM Kapal 24 Tangerang. Oh, oke. Tinggalnya di Tangerang juga. Oh, Dari basis Kota Bumi. dan di situ punya pengalaman-pengalaman yang menarik ya untuk diceritakan. Yang setauku, aku pernah dengar itu Mas Ato berbicara tentang yang namanya ilmu hitam dan ilmu putih sadulur. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Mas Ato itu maksudnya seperti apa Mas Ato? Ini orangnya. Ini. Nah, gimana Mas Ato? Itu cuman istilah doang sih. Istilah doang. Kalau di sekolah tuh emang sekolahan bagus ya, ketat juga kan. Jadi ilmu Kayak legging gitu, ketat. Oke. kayak peraturan perusahaan. Oh, gitu. Terus. Jadi dia ilmu putih itu kayak orang yang datang sekolah belajar pulang gitu kan. Itu istilah doang. Kalau yang ilmu hitamnya kayak ya pulang sekolah melipir dulu ke sekolah lain gitu, ataupun nggak sengaja ketemu sekolah lain gitu. Oh. Cuman di balik itu sih kadang saya pernah mikir kayaknya ada deh ilmu hitam sama ilmu putih gitu. Soalnya dulu pernah diajak juga sama temen, kan namanya dulu dunia pelajaran gitu ya, kalau katanya nggak punya pegangan bahaya juga atau gimana gitu. Sampai akhirnya main nih ke daerah Tangerang, yang daerah Kulon lah, barat sana, kabupaten. Ada apa itu di situ? Nah di situ temen nawarin, ini kalau anak sekolahan kayak ini, takutnya lu lagi sendiri atau gimana, buat jaga-jaga kayak gitu. Emang kayak gimana gitu? Yang penting mah lu bawanya bener, soalnya ini ilmunya putih gitu. Oh ilmu putih kayak gimana? Pokoknya kalau lu nanti lu pakai minum atau dekat sama perempuan gitu, Ida bakal luntur. Oh, bentar. Apa itu? Berbentukkah atau seperti amalan apa gimana? Ya dulu sih bilangnya katanya mandi dulu ya, mandi. Berapa kali ya pertemuannya? Kayaknya sih 3 kali deh. Disuruh mandi terus? Enggak, yang pertama ketemu dulu ngobrol apa gimana. Nah yang kedua baru mandi, yang ketiga baru pasang. Pasang apa? Nggak tahu, katanya sih jarum emas apa nitik emas gitu di badan. Serius? Iya. Ditanam gitu maksudnya? Ditanam di badan. Waduh, itu gimana tuh? Entar, sabar ya. Terus. Itu ilmu putih katanya. Oh itu ilmu putih? Ya, soalnya kalau kita ngelakuin hal buruk, dia hilang. Oh oke. Ada juga yang ngajak ke arah hitam lah, jadi mau ngelakuin apapun dia masih ada nempel sama kita gitu. Oh, apapun yang berzina apa segala macam minum tetap masih ada gitu. Tetap masih ada. Oh, terus akhirnya sampai menjalani itu? Enggak. Saya orangnya penakut kalau untuk hal-hal kayak gitu. Oh, sebenarnya takut untuk hal kayak gitu. Oke. Nah, itu fungsinya buat apa? Pegangan apa? Kalau sekarang kan setauku pegangan ATM ya. Kalau kita nggak bawa ATM tuh bingung gitu kayaknya kan. Itu kalau sekarang. Nah, itu kalau di dunia Mas nih, di pergaulan Mas, itu fungsi apa tadi, keselamatan ya mungkin? Iya, keselamatan itu biasanya gitu. Buat apa Mas? Ya namanya di jalan ya, apa kita nggak ada yang tahu ya. Kayak dulu pernah waktu mau kelas 1 STM apa SMP gitu, saya masih ingat. Jadi saya tuh naik truk. Oke. BM-an kan bahasanya ya. Nah lewat gang tuh BM-annya, bukan gang sih, jalan raya tapi kecil. BM-an? Sorry, apa tadi? BM tuh kayak naik truk, naik yang kontainer gitu, BM. Numpang. Oh sorry, soalnya kan aku dari Surabaya nih, aku belum tahu tuh istilah-istilah anak Jakarta gitu kan, apa-apa belum tahu. Terus Mas, seru. Habis gitu ada BM gitu. Nah terus jadi gangnya tuh menyempit.
Menyempit. jalan rayanya ya buat gang ya, jalan raya menyempit. Nah, jadi posisi tuh ini jalannya miring ini. Nah, truknya kan lurus. Lurus. Nah, pas saya mau turun, "Bang, saya turun, Bang." Gitu. Pas mau turun, lama-lama truk itu kan pasti mepet ke gang yang paling kecil, di tembok yang paling kecil. Iya. Nah, pas saya turun, jadi kiri saya itu tembok, kanan saya truk. Badan truk. Jadi saya kejepit. Terus. Nah, pas itu mikir saya, jadi mikir, wah nggak selamat nih, bang gitu. Ya, tapi entah kenapa itu truknya yang goyang. Gimana ceritanya nih? Truknya rada begini, nah saya lepas, Oh, ada begini. rada miring, ya kan saya kejepit. Nah, miring gitu truknya gitu. Itu sampai ngapain ya? Hah? Giniin. Yang enggak, ya lawan pakai ini doang, pakai apa sih namanya? Ya pakai lengan ini nih, melawan yang Agak jauh. Takutnya aku kedorong gitu, enggak ya? aman. Nah, terus lolos. Terus mikir kayak, pas lihat-lihat nggak kenapa-napa ya gitu. Beset, pasti dong. Enggak. Ya, Enggak mungkin. Kotor doang, seragam putih kotor. Yang kedua dibilang untung banget kali ya. Kuping mana kena, rugi berarti masuknya. Yang untungnya pas lagi dikenain ini ya, pakai benda tajam. ATM. Jadi waktu itu ada kejadian waktu itu ya, tawuran sama sekolahan lain. Nah, kalah dia nih. Pas udah kalah dia bawa orang pasar lah gitu. Udah nyamperin saya tuh semuanya, udah bukan melawan saya sih, saya masih belajar, dia udah pada berumur lah ya kan. Nah, habis saya digebugin, pas bangun kuping sobek. Nah, dia datang lagi tuh bawa benda tajam itu. Nah, pas lagi dia mau kenain saya, baju saya ditarik gini. Oke. Nah, yang kena jadi baju doang. Untung. Saya mikirnya tuh kalau dia lebih tenang sedikit, nggak ada yang kena harusnya. Ya dong, kalau begini langsung dada kan. Kalau ini kena kaos. Ya, saya mikir, wah itu sobeknya apa sih loh? Setajam apa gitu? Ya kan? Wih, beruntung. Berarti ada lagi nggak abis gitu? Itu kayak beruntung banget gitu loh. Pengalaman beruntung, kejepit, tusuk. Beruntungnya apa lagi? Udah nggak ada lagi sih. Ya paling yang lompat pagar nggak kenapa-napa doang. Yang gimana ceritanya lompat pagar? Ada setinggi itu lah pagar. Itu gara-gara kepepet, dikejar-kejar. Oh, dikejar-kejar. Jadi manjat, pas turun daripada turun lama misalnya lompat. Tapi habis itu dibilang untung enggak sih. Soalnya habis itu serepnya kejepit. Itu masih untung dong. Kejepit doang. Kan nggak patah. Iya sih. Wah, itu Kang Yuda, itu gimana Kang Yuda kalau menurut Kang Yuda ini Mas Sato itu kok dapat keberuntungan terus gitu loh. Pernah sempet SMP tes CPNS gitu, pernah nggak? Enggak. Siapa tahu beruntung langsung. Enggak pernah. Tapi kalau soal hidup mungkin ada apesnya. Tapi kalau pas lagi hal-hal kayak gitu, kadang nggak dapat untungnya aja ada. Oh, oke. Nah, ini dari segi spiritual Kang Yud, mungkin nanti diceritain lagi yang lebih ini ya. Tapi dari awal perkenalan ini menurut Kang Yuda ini pisah Mas atau itu gimana sih Kang? Apakah punya sesuatu kah atau gimana? Iya. Oke, ini dari pandangan ini aja ya, spiritualnya. Pertama kan tadi ada yang namanya ritual mandi dan pasang ini ya. Iya, pasang jarum katanya di badan. Nah, kalau itu emang yang pertama hal yang diwajarkan untuk pemasangan keilmuan. Yang dimana sering terjadi di saat memang banyak orang-orang yang ingin memasang gitu ya, memasang untuk sesuatu yang diniatinnya. Terutama mungkin keselamatan atau mungkin untuk pelet atau untuk yang sebagainya, itu pasti rata-rata melakukan ritual tersebut gitu ya. Oke. Nah, kenapa dipasang jarum emas? Karena yang pertama jarum emas itu dalam kategori susuk. Oh, itu masuknya susu. Kategori susuk. Oh, oke. Ya, kenapa? Karena susuk itu sesuatu benda ya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita secara medis. Itu yang dinamakan kategori susuk. Walaupun mungkin susuk dikenalnya untuk pelet ya, Pelet. atau untuk pengasihan gitu. Tapi sebenarnya susuk itu juga ada yang namanya untuk kekuatan. Oh, ada juga. Ada. Jadinya si susuk itu diisi dulu energi, didoain dulu sehingga susuk itu nanti akan menyebar energi ke badan kita seolah-olah kita itu, mohon maaf ya bahasanya, kebal nanti gitu. Atau mungkin apa gitu ya. Nggak bahaya Kang? Sebenarnya untuk impact ke depan itu berbahaya sih. Ya. Contohnya bahayanya? Soalnya aku pernah ini mungkin dari pengalaman ya, riset ya, bukannya dari sekedar omongan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Aku pernah nemuin kasus yang dimana orang pernah dipasang tusuk atau dimasukkan sesuatu di dalam tubuhnya, itu mohon maaf matinya susah. Karena kan apa? Di saat kita meninggal harus dalam keadaan bersih.
Bahkan gigi palsu pun harus dicopot. Iya sih, iya. Nah itu logikanya ya. Mungkin karena kenapa meninggal susah karena harus dikeluarkan dulu benda dalam tubuhnya. Dan memang itu sering terjadi di Nusantara, terutama di Indonesia. Dari leluhur kita terdahulu. Nah, ilmu yang menggunakan pantrangan ini rata-rata orang menyebutnya ilmu putih. Padahal sebenarnya kembali lagi kepada niat seseorang tersebut, ya dong. Oke. Putih Masuk atau akal. hitamnya sebenarnya kan untuk melabelkan, ya. Niatnya gimana nih? Niatnya baik atau buruk? Nah, rata-rata kalau buruk itu dilambangkan sebagai hitam, makanya ilmu hitam. Atau disalahgunakan. Ya kan? Ya. Makanya ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Ya dong. Nah, itu masuknya ke kategori variasi aja bahasanya gitu ya. Variasi ilmu gitu ya untuk membedakan antara mana ilmu yang baik atau mana ilmu yang tidak baik. Baik. Padahal aslinya semua itu dari satu sumber mungkin ya. Kata menurut aku sih semua ilmu baik, Mas. Mau ilmu apapun baik. Gimana kita yang paling gitu. Tapi rata-rata emang untuk anak muda seperti kita nih ya, emang kalau sedikit punya ilmu kadang-kadang mohon maaf nih ada yang sombong, ya kan? Nah, ada yang sombong, ada yang arogan, ada yang malah disalahgunakan. Nah, itu yang mungkin menjadi sesuatu ilmu yang tidak baik. Dan si pemasangnya pun kadang-kadang tidak lihat dulu nih wadahnya orang itu gimana. Kuat apa enggak bawanya dan bisa atau tidak gitu loh. Seperti itu sebenarnya sih. Nah, pantrangan itu ada karena apa? Untuk ada tembok lah penghalang. Biar Batasan. Seolah ya kesannya bagus lah ilmu ini gitu. Nah, mungkin kadang-kadang juga ada mohon maaf kemauan si kodamnya atau si jinnya. Itu juga ada juga dan atau juga memang ada tata cara dari gurunya sebelumnya harus seperti itu. Tapi alhamdulillah sampean nggak sampai yang masang-masang gitu ya. Togel masang togel. Nah, ya beda ya. Oke. Wah, Mas, kan tadi Kang Yuda udah jelasin secara singkat ya Mas tentang yang keberuntungannya ya belum ya? keberuntungannya Yang keberuntungannya itu mungkin yang pertama. Kalau menurutku Om Antok ini memang waktunya alhamdulillah masih diselamatkan sama Allah. Yang pertama itu ya. Pokoknya kembali lagi kepada yang Maha Kuasa atas kehendak beliau kan gitu ya. Tapi dari sisi lain, sisi spiritual gitu ya. Sebenarnya secara tidak langsung Om Atok ini ada salah satu yang menjaga dari keturunan ini. Emang sampean nggak tahu? Nggak tahu? Serius nggak tahu, baru tahu. Itu biasanya lewat apa itu Kang? Maksudnya kalau pengen tahu nih, misalkan Mas Atok atau sadul-sadul semuanya pengen tahu ada dari leluhur itu lewat lisensi ilustrator. Promosi lagi. Boleh. Ya apa-apa dong. Tapi ini kita jelasin. Nah, jadi gini, biasanya kayak kita nih ya, kayak aku pun nggak tahu nih kalau memangnya aku tuh kata orang ya, aku Kang Yuda ada ini, aku nggak tahu. Padahal aku merasa aku tuh biasa aja gitu kan. Tapi kok secara berjalannya waktu kayak memang kok gue bisa gini ya gitu ya. Kayak kadang-kadang suka ada insting gitu, suka ada feeling gitu loh kalau memangnya ada sesuatu hal yang akan menimpa yang kurang baik gitu loh. Ini saya pribadi pengalaman. Nah, ternyata setelah saya ulas nanyakan orang tua, ternyata memang dari keturunan saya ada orang spiritual yang dulunya di mana mungkin mendoakan anak keturunannya agak selamat dan kemana-mana dipermudah, tidak ada halangan atau tidak ada sesuatu sial yang tidak baik gitu. Yang dimana kadang-kadang doa itu berbentuk residual energi yang seperti sosok jin atau kodam. Energi. Aslinya energi. Energi doa dari leluhur. Nah, kadang-kadang si energi itu berbentuk seperti kodam. Yang dimana yang kalau saya lihat nih sekarang ada di Bang Atok ya. Bang Atok ya? Ya, Bang Atok ini ada salah satu sosok yang mungkin nggak tahu ya. Bang Atoknya pernah mimpi atau mungkin anak keluarga ya pernah mimpi juga ada sosok kakek. Bentuknya bentuknya kakek. Dia tuh pakai juga seperti baju muslim gitu. Itu kayak pakai baju agamis gitu. Ya. Seperti itu. Tapi kalau dari Mas Atok sendiri pernah nggak sih mimpi yang seperti itu, ketemu sama kakek atau apa gitu, pernah nggak pengalaman gitu? Belum pernah ngalamin mimpi itu. Kalau mimpi yang didatengin hal-hal itu pasti Kan tadi juga Kang Yuda jelasin kalau keilmuan itu kadang ada orang yang nggak kuat ya, wadahnya tuh nggak kuat, akhirnya jatuhnya ke emosi atau sombong dan segala macam. Nah, dari pengalamannya Mas Atok ini
pernah punya nggak temen yang kayak gitu, yang udah pakai pasang apa segala macem, terus dia sombong, terus ngapain dia? Gitu? Nah itu pernah. Iya, dia yang ngajak itu. Oh, yang ngajak itu. Iya yang ngajak. Dia lupa waktu itu hari Sabtu kalau nggak salah. Iya bener. Ini di Tangerang Barat sana. Jadi pas lagi itu sebelumnya dia minum. Nah dia lupa kalau dia nggak minum. Oke. Jadi dia nyundulin batu. Nyundul batu. Jadi ada yang lempar batu sama dia disundul. Ternyata berdarah. Terus dia, oh iya tadi gue habis minum. Nah gitu kejadiannya. Kenapa dilempar batu? Lagi posisi tawuran. Oh dulu sempet. Iya, sempat masa itu sempet. Iya sempat masa itu. Bukan saya yang ngalamin bocornya, bukan teman saya itu. Iya. Jadi habis sebelum kejadian kan pasti nongkrong dulu pada minum ya kan. Dia minum. Nah pas lagi itu dia, ayo sini. Pas dia dilempar batu, dia sundul batunya. Gak lama dia ngerasa, weh kok berdarah. Dia mikir, oh iya gue habis minum. Gitu. Tapi sorry ya Mas, kalau boleh tahu kan sampean pernah punya pengalaman ya kayak gitulah, pengalaman kelam ya. Itu tentang tawuran dan segala macam. Pernah nggak sih kan sampean kosongan nih katanya ya Kang ya. Gak tahu bener Kang Yuda nih, gak tahu nih. Tapi katanya kan kosongan. Nah pas berhadapan dengan yang disebut musuh ya, itu pernah nggak sih berhadapan sama yang punya atau yang isian? Itu sampai gimana gitu, pernah nggak? Dulu sih pernah. Tapi belum sempat ngetos gitu. Oke. Ya belum sempat ngetos. Iya ngetos, jadi belum sempat ngadu barang lah. Oke. Ya kan, belum sempat barang, udah ditarik sama teman. Temennya dari sekolah lain, udah ditarik gitu di daerah, ada dari sekolah di Caya, jadi posisinya jalan raya, turun gitu. Nah ini bawahnya kali. Nah, dia tuh di bawah, jembatannya saya udah turun ke bawah, sama yang di atas tarik. Jangan aneh-aneh kayak gitu. Wah kenapa sih nggak tahu? Itu baru isinya doang sih, teman saya belum nyobain. Belum nyoba, jangan dong, jangan sampai. Ya, tapi kan waktu itu posisinya nggak tahu. Ya, Karena nggak tahu siapa dia ilmunya apa sih nggak tahu. Ibaratnya kayak ya udah namanya berantem harus ketemu gitu. Nah itu juga jadi salah satu motivasi. Iya jadi motivasi saya kayak buat apa lah masang-masang begitu. Oh iya. Ya kalau nggak mau berdarah ya di rumah, di kamar tidur gitu. Kalau misalnya ada musuh nih ya udah naik angkot lewat yang lain gitu. Ya, kalau nggak naik ojek lah gitu. Gitu. Ibaratnya kalau nggak mau penyakit ya jangan nyamperin penyakit. Ya kan. Nah ya kan makanya saya nggak mau masang itu kayak ya udahlah namanya udah resiko di jalan begitu ya kan. Udah saya hadepin. Makanya itu alasan satu benar motivasi saya. Udahlah nggak mau ikut-ikutan nggak jadi lah, ngapain kayak gitu-gitu. Kalau berdarah ya karena kita payah aja kalah ibaratnya gitu. Kalau dia yang berdarah berarti kita yang menang, udah simpel gitu. Iya sih. Boleh nggak? Tapi aku minta izin dulu ke sampean. Boleh nggak Mas Ato dibabar sedikit sama Kang Yuda nih tentang ada apa yang ada di Mas Ato? Boleh nggak Mas? Aku minta izin dulu. Boleh nggak dibabar sama Kang Yuda nih? Ya boleh aja biar tahu sekalian. Boleh ya? Ya boleh. Nah, monggo Kang. Silakan. Dibabar itunya itu. Iya, ada apa sih Kang Ato ini? Iya. Yang tadi pertama sih yang saya lihat memang yang nggak tahu ya dulunya mungkin atau waktu kecil masih bayi atau mungkin masih udah meranjak dewasa gitu ya. Mungkin Bang Ato ya lupa gitu ya. Kayak pernah nggak tahu ya kayak ini lihat nih kayak pernah dikasih air dari doa gitu atau mungkin gimana gitu ya, entah dimandiin atau mungkin diminum waktu kecil tuh kecil mungkin ya bahasanya minta doa lah karena kan mungkin mohon maaf asli mana ya. Kalau bapak sih Jawa Tengah. Kalau ibu di Indramayu. Nah iya yang aku lihat sih lebih kuatnya ke ibu. Oh ya Ke ibunya ya? ke ibu. Oke. Kayak ada dari mbah gitu kayak minta perlindungan kan mohon maaf merantau mungkin ya gitu ya. Merantau ya enggak bahasanya minta doa orang tua gitu lah gitu, bahasa harus minta doa orang tua biar ya dilindungin lah, jauhin dari segala kesialan gitu. Ya mungkin secara tidak langsung memang Bang Ato ini nggak make apa-apa ya merasanya gitu ya. Tapi kalau kita rasa sebenarnya emang ada salah satu energi yang kuat yang melindungi Bang Ato ini gitu. Yang tadi yang aku lihat itu kakek-kakek memang dia tuh punya salah satu sosok seperti harimau gitu Mas gitu. Nah itu harimau itu datang itu kadang-kadang di saat waktu yang mungkin tidak sangka-sangka gitu. Memang kalau dipanggil-panggil nggak bakal ada, tapi di saat dibutuhkan dia ada gitu. Bahasanya seperti itu. Dan di
Mohon maaf, di bagian mana biasanya beliau muncul itu di Kadang-kadang seolah-olah kayak nyatu aja gitu, kayak contoh nih kita di depan nih orang nggak ada rasa takut di bahasa gitu. oh Mental tuh kayaknya ayo aja gitu. kayak jawara Iya kayak ibaratnya beda. PD itu menambah gitu lah. Dan memang kadang-kadang di bagian sini nih gitu, di bagian belakang ini Belakang ya. iya dia tuh suka secara tidak langsung menyatu gitu. Misalkan kayak ke tempat sesuatu, ke daerah gitu ya atau apa gitu, ada kayak merinding atau apa, pernah nggak kayak gitu? Pernah, tapi kalau itu sih lebih ke feeling ya, kayak kayaknya bahaya deh kalau sini. Kalau jam-jam segini kayaknya bahaya deh. Gitu. Kalau dulu sih orang tua pernah bilang kamu nggak boleh pergi hari ini sama ini gitu. Kalau nggak salah hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya, nggak boleh pergi jauh hari Sabtu katanya gitu. Cuman kan sering berjalannya waktu, ya nggak mungkin juga kan ada acara penting Sabtu nggak pergi, ya pasti pergi. Iya. Ya kan? Iya, pastinya. Itu mungkin pantangan dari keluarga mungkin ya. Oh. Karena emang kan orang dulu tuh terutama ya di daerah masih ini ya kampung masing-masing kan pasti ada ciri khasnya gitu ya, adat istiadat yang kadang-kadang memang konon katanya kalau dilanggar itu akan berbahaya gitu. Itu kepercayaan sebenarnya, mindset gitu ya. Tapi kembali lagi kan semua hari baik. Mungkin hitungannya dari leluhurnya Bang Ato ini ya, hari Sabtu nggak baik untuk Bang Ato gitu. Itu mungkin perhitungan karena kan Jawa itu kejawen gitu ya. Jadi ada hitungan-hitungan gitu, bahasanya gitu. Emang kan setiap hidup tuh ada hari sial, ada hari baik. Nah, tapi kalau menurutku untuk di zaman modern ini semua hari baik. Ada nggak sih Kang dari diri Mas Ato ini yang itu kan tadi sosoknya ya. Kalau misalkan nih aku tanya, ada nggak sih benda berbentuk benda gitu? Ada nggak? Aku sih lihat. Jangan takut ya Mas. Kok kayaknya Iya. Baru tahu. Aku sih lihat memang dari leluhurnya memang ada salah satu benda pusaka. Oke. Tapi aku nggak tahu gak deteksi ini dari leluhur yang Jawa atau mungkin yang di Jawa Barat yang Indramayu itu ya. Benar-benar Jawa Barat gitu ya. Itu punya salah satu keris. Yang dulunya sebagai ageman. Karena emang ya kembali lagi budaya kita kan emang leluhur kita itu pasti wajib punya keris ya. Kalau katanya untuk lambang hidup gitu ya. Dari diri. Apalagi ya bisa dibilang ada seorang biasanya spiritual atau guru bahasanya guru spiritual lah dari mbahnya gitu. Atau guru agama gitu yang aku lihat gitu. Pokoknya dia tuh sebagai guru lah gitu dulunya gitu loh. Itu punya salah satu simpanan keris yang aku punya mirip ya ini ya. Mirip model-modelnya seperti kerisku ini nih. Yang ini nih. Nah dia. Tapi dia warangkanya tuh kayak model Cirebon. Oh, lebih ke Cirebon. Iya kayak Cirebon. Nah ini kerisnya modelnya seperti ini nih. Tuh. Wah, serius. Iya. Keren. Yang ini punya daerah mana? Terus ke 13. Nah ini lu ke 13. Jadi aku lihat tuh kayak kakeknya atau mbahnya ya, itu punya keris yang modelnya seperti ini. Kalau menurutku ini masih keris-keris daerah-daerah Cirebon gitu. Oke. Ya daerah Cirebon Indramayu masih sama tuh ya. Iya. Satu inilah ada abang gitu bahasanya gitu ya. Ada abang. Dan punya keris yang nama keris Sangkelat. Cakep. Iya, karena dipercaya keris Sangkelat itu dulu lagi itu dipercaya punya tuah yang luar biasa. Iya, itu. betul. Sampai sekarang pun kan kalau dalam segi filosofis kan Sangkelat bagus ya gitu ya. Dan ini untuk kederajatan juga kayak untuk mengangkat derajat. Dan Sangkelat itu dipercaya ada salah satu keris yang bisa dibilang sebagai apa ya, pengayom, pelindung ya. Ya di mana dulu pernah dirawat tapi nggak tahu sekarang entah di kemana gitu ya. Tapi modelnya seperti ini mirip model-model Cirebon. Gitu. Bisa udah tua banget nih model-model seperti ini persis banget. Mirip lah, hampir 100% ya. Iya. Tapi mirip-mirip sih model. Oke. Gitu. Tapi kita nggak tahu sih, mungkin ya karena ya diberikan atau dibuang di larung kita nggak tahu ya. Karena kan dari dulu kita kadang-kadang kita pun lupa atau mungkin kemana gitu. Oh gitu, iya. Wah, ini seru juga ya tapi ya. Nah tapi kalau dari sepengalaman Mas Ato nih ya, itu yang bikin Mas Ato itu trauma, itu kejadian apa Mas? Yang bikin sampai trauma banget sampai sekarang? Langsung keringet-dinginnya. Waduh.
saya tanya gitu aja langsung. Sekilas aja berarti ya. Saya juga dari dulu nggak pernah berani sih habis kejadian itu. Oke. Jadi ada kejadian di mana ya selisih dikit-dikit lah. Nah malamnya itu saya didatengin di kaca. Jadi saya tidur depan kaca cermin. Nah itu setengah badannya gitu, kayak mukanya saya nggak ngeliat, cuman saya stylannya saya apal banget, pakai topi putih, jaket putih, gitu, udah apal banget. Oke, itu gue yang tadi ya. Udah langsung tutup bantal, udah nggak berani. Terus paginya pas mau berangkat sekolah, bawa motor, kayak jalan sempit gitu di perkampungan, dekat sekolah ada perkampungan kan, jalan motor, papasan lagi sama dia. Jadi dia jalan kaki, nunduk, nah saya jalan naik motor, saya bilang, wah kok dia lagi ya? Entah itu sugesti atau gimana gitu. Emang jujur sih kayak hal-hal gitu tuh takut saya. Tapi itu emang kenapa si beliaunya ini? Ya korban tragedi gitulah. Pada saat Hilang. hah? Hilang. Hilang. Aduh, langsung sadulur ini nggak tahu. Oh iya benar. Angin langsung Iya. kenceng ini, merinding banget nih berdiri. Saya juga sama. Kita undang energi langsung ya. Ini Kang, ini gimana kan? Maksudnya ini berat tuh kan? Iya, makanya saya juga kalau disuruh ceritanya sebenarnya takut. Saya orang penakut. Kalau kata orang tua dulu, saya kan lahirnya siang. Katanya orang yang lahirnya siang tuh penakut. Kan rata-rata bayi itu lahirnya jam 1, kalau nggak jam 11 malam. Saya siang, jam 11 siang. Gitu katanya orang segitu lahirnya jadi penakut gitu. Makanya saya kalau hal-hal gitu nggak berani. Makanya tadi alasan saya nggak berani masang kayak gitu. Terus kayak hal-hal yang nyeritain gitu nggak berani. Kayak udah mending nggak tahu lah. Gitu. Nah, Kang Yuda ini, Kang Yuda, aduh ini, sorry ya, sadulur, emang dah. Ya lebih bagus ya biar kita ngerasain, mungkin teman-teman juga yang menonton nanti bisa ngerasain lah sedikit-sedikit loh ya, karena kan frekuensi ya. Emang lebih bagus sih kita energinya ada tokonya dia kita datangin biar saya juga bisa lihat nih. Deg-degan ya. Gak apa-apa insya Allah. Jadi gini, jaketnya gombreng ya? Iya. Ya kayak gober gitu ya. Gober. Terus kayak ada bacaan apa di depan sini tuh? Wah kayak ada bacaan gitu. Nggak apa sih itu. Topinya kayak tekuk gitu ya, apa gitu ya gitu. Sebenarnya jujur ya, yang tadi cerita Mas Atok ini kita jelasin dulu secara ininya ya. Bisa dibilang bahasanya ini ya, bahasa mistisnya itu korban penasaran. Itu bahasanya nih, bahasa seremnya. Cuman itu kan bahasa serem. Tapi kembali lagi, ya setiap manusia punya nyawa, punya ruh gitu ya. Nah kadang-kadang ruh itu, mohon maaf kalau memangnya mau meninggal dalam keadaan yang tidak sempurna dan belum ikhlas, kadang-kadang bahasanya masih mencari keadilan gitu. Ini marah nggak sih Kang? Sorry, maaf. Sebenarnya dalam keadaan nggak marah, malah keadaan nangis malahan. Mau penceritaan sih ada, bisa saya apa yang dibicarakan saya bisa nangkap sedikit lah gitu ya. Karena kan ini frekuensi Iya. kita Kok bisa mah jangan. kesedihan aja, aura kesedihan. Oke. Aura kesedihan yang dimana ya mungkin caranya satu sih ya, untuk menghilangkan ini trauma nih maksudnya. Mas atau ini maksudnya trauma gitu. Yang dimana kita nanti ya kalau masalah Islam ya. Iya. Kita nanti sholat, minta maaf, doain, al-fatihain. Ya namanya kita masa lalu kan kita nggak tahu. Apapun yang terjadi kan kita kadang-kadang namanya sesuatu kan itu kita nggak tahu ya. Ya kan. Kita minta maaf, doain, insya Allah trauma itu pelan-pelan bakal hilang. Gitu. Yang kayak kasih solusi ya. Karena makanya tadi langsung merinding tuh beneran masannya. Tinggal aja nih Kang, ini kalau boleh aku iya, ini nyaru sama warna styrofoam soalnya. Biar kayak itu warnanya kan ya. berat. Tolong di ini ya Kang. Ya, berat, serius berat. ya. Emang gitu bahasanya. Cuman kembali lagi karena Bang Atonya takut ya ngebocorin lebih lanjut ya. Intinya itu aja sih yang kita kasih solusinya. Itu kan memang selalu biarlah berlalu. Kadang-kadang momen-momen tertentu saya emang ngedoain dia sih, ngedoain beliau gitu, kayak kadang ngajak temannya juga, temannya yang satu aliansi lah sama dia, katakan ya udah nih di hari gini kita nggak usah lah, ya nggak jarang mah saya belum, cuman kalau doain dari jauh mah kayak saya sering doain. Gimana pun dia teman kita, namanya hal-hal buruk kita kan bukan bawaan, kadang tradisi yang dari abang kelas apa gimana kita nggak tahu ya kan. Makanya di hari-hari tertentu lah itu saya doain juga buat dia gitu. Saya ngajak teman gue doain, gimana juga dia pernah ngeramein di dunia kita waktu dulu
bilang gitu. Iya emang gitu sih. Emang solusi yang seperti itu yang terbaik loh, bisa dibilang. Ya masa lalu biarlah berlalu. Gitu. Iya. Tapi kembali lagi kita lihat sekarang. Ya kan sekarang Bang Ato udah mulai inilah semangat dalam segala sesuatu. Moga-moga sukses juga depannya kan gitu ya. Amin. Seperti itu. Dan bisa ngasih pesan baik ke depannya. Gitu kan itu pengalaman itu kan untuk kita kasih pesan untuk ke depannya agar nih kayak gue tuh salah loh gitu. Dulu karena kita kan masih muda. Ini jiwa-jiwa muda tuh emosi tinggi. Iya, betul. Tapi kembali lagi itu pengalaman yang nanti suatu saat bakal terus diingat gitu. Iya, aduh ini berat banget Sadul. Tidur ini tahu-tahu dingin terus aku merinding. Kok yang lain enggak ya? Aku doang ya. Enggak, saya keringetan doang. Aduh ini maaf. Oke. Terima kasih banyak Mas Ato. Iya, sama-sama. Tantangannya ini sebenarnya pengen banget banyak yang diulas tapi aduh aku udah enggak. Sama tuh yang gak nyaman. Iya, enggak tahu kenapa ya. Makasih Kang Yuda ya, makasih. Iya, sama-sama mohon maaf ya kalau salah kata nih. Iya. Oke, terima kasih sadulur-sadulur semuanya. Saksikan terus Diskotis dan mungkin sadulur-sadulur pengen request siapa nih yang bakal jadi narasumber yang bakal datang sini, bisa langsung komen atau DM ke Instagramnya Misteri kita ya. Atau mungkin sadulur-sadulur juga punya cerita-cerita yang bisa kita bawakan, itu bisa langsung aja komen atau DM. Oke, terima kasih banyak sadulur-sadulur. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Diskotis, diskusi konten misteri.